Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat beriman dimanapun berada, jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan lupa tekan subscribe biar kamu gak ketinggalan video baru lainnya. Bagaimana sih agar Allah itu memudahkan rezeki-rezeki seseorang atau apapun yang seseorang lakukan itu dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan hasil, dan tentunya mungkin juga diridhoi oleh Allah, seperti itu. Nah, Pak Ustadz, bagaimana sebenarnya kiat-kiat, bukan kiat-kiat, apa yang sebaiknya bisa dilakukan agar apa yang kita lakukan itu juga mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita lakukan, yang kita inginkan, dan dimudahkan oleh Allah. Contoh misalnya dalam pekerjaan seperti itu, Pak Ustadz. Kan kadang-kadang seseorang itu pengen juga mendapatkan hasil yang baik, yang sesuai dengan yang dia kerjakan, seperti itu, Pak Ustaz. Jadi lebih dimudahkan oleh Allah. Kira-kira apakah itu ada kiat-kiat khusus atau apa yang harus dilakukan, Pak Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dalam mencari rezeki ini banyak sekali dibahas oleh banyak para pendakwah. Dari mulai disuruh baca ini, baca itu, baca ini, baca itu, badai puasa ini, puasa itu, puasa ini, puasa itu, sampai melakukan hal-hal kemusyrikan. Nah, kita mencoba melihat dari sisi Quran aja. Dari sisi Quran kan ceritakan wafis sama iris kukum wamatu'atu. Jadi di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Jadi di langit ada rezeki kita, sebenarnya kita semuanya orang muslim, Non muslim ya. Juga, Pak Ustaz? Ya, termasuk non muslim, ya. Jadi yang dijanjikan oleh Allah, nah ini yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu bisa rezeki yang halal, thayyib, berkah, dan juga bisa rezeki yang nanti bisa menjadikan seseorang itu masuk surga. Nah, apa caranya? Bagaimana caranya diceritakan? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, kemudian apalagi kanu qalila minal laili ma yahjaun. Orang-orang menyedikitkan tidur di waktu malam. Ini ayat-ayat ini memang kalau nggak dijelaskan banyak yang tidak tahu. Kemudian wabil asarihum yastaghfirun. Ini saya ambil ayat-ayat yang pas. Walaupun ini urutan satu surat, tapi yang pas di titik-titik itu, ya. Dan di penghujung malam mereka senantiasa memohon ampun. Kemudian wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Jadi di antara harta kita itu ada hak untuk orang yang meminta sama yang tidak meminta. Nah, ini harus diketahui dulu bagaimana caranya. Dari mulai kita disuruh berbuat baik sama Allah, kemudian menjadikan tidur di waktu malam, kemudian di penghujung malam memohon ampun sama memberikan harta. Ini yang mana? Ini bisa saling tukar nanti. Ayat ini nggak harus urutan seperti itu. Maksudnya itu dalam memberikan, di dalam kita mengerjakan sehari-hari. Nah, umpamanya kalau memang kita itu sudah menikah atau ya sudah punya anak, ya lumayan sudah remaja umpamanya, kok kayaknya seret, ya, yang dipakai apa? Banyak, dua hal itu bisa dipakai berbarengan. Dua hal, yang satu itu adalah innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Ini dipakai aja, berbuat baik itu yang bagaimana, ya sholat, ya baca Quran, ya puasa, kemudian menghormat orang tua, menghormat istri, menghormat suami, itu tetap seperti itu. Kemudian mengajarkan anak-anaknya itu pelajaran-pelajaran agama yang baik, nah, orang tuanya sebagai imam, itu dikerjakan, itu berbuat baik. Kemudian salah satu hal, kalau memang kita itu belum diberi rezeki yang pas menurut kita aja, bukan menurut pekerjaan, ya. Kalau menurut pekerjaan ya begitu-begitu aja. Nah, ini menurut kita itu kurang, ya kita harus koreksi. Salah satunya itu tadi, yaitu
Wabil asarihum yastaghfirun. Jadi di penghujung malam mereka memohon ampun. Penghujung malam ini adalah tanda dari Allah Ta'ala seseorang itu untuk mengerjakan sholat sunnah tahajud umpamanya, atau qiyamul lail istilahnya ya. Silakan di situ. Dan itu senantiasa mohon ampun. Jadi dua ayat ini bisa dikerjakan berbarengan. Jadi yang pertama dia kerjakan untuk sholat malamnya, kemudian dia selalu memohon ampun aja. Mohon ampun itu mohon ampun kan ada mohon ampun yang sekarang, mohon ampun yang kemarin, mohon ampun yang seminggu, kan seperti itu ya. Mohon ampun itu jelas, umpamanya kayaknya dosa saya itu banyak nih ya, mohon ampun itu jelas kepada Allah Ta'ala. Jangan cuma astagfirullahaladzim, tidak hanya cuma itu, jelas. Ya Allah, jika selama ini aku selalu berbuat salah dan dosa, selalu melanggar firman-firman-Mu dalam Quran, sunnah Rasul-Mu dan hadis-hadis Rasul-Mu, sejak akhir balik hingga saat ini, ya Allah, jika itu dosa besar di hadapan-Mu, ampuni dosa-dosaku, astaghfirullahaladzim. Nah, itu doa. Itu untuk memohon ampun itu harus jelas. Jadi kapan diucap, bagaimana kita harus mengucapnya, itu harus jelas istilahnya. Kalau memang bisa mau bahasa Arab, dibahasa Arabkan silahkan itu. Tapi insya Allah seperti itu. Dari dosa, dari sejak akil balik saat ini harus dimohonkan. Dosa kepada siapa? Kalau memang mau dirinci silahkan. Dosa pada ibu bapakku, dosa pada kakek nenekku, dosa pada saudara-saudaraku. Boleh silahkan dirinci lagi. Nah, di titik-titik itu mohon ampun itu jelas. Terus berkali-kali, jadi di satu kesempatan selesai sholat sunnah tahajud itu mohon ampun itu ya cuma sekali atau 3 kali. Ya sebanyak-banyaknya lah. Memohon ampun itu mamanya kayak kamu tuh. Kamu tuh umurmu berapa? 56 mamanya ya. 56. Selama itu melakukan kesalahan itu berapa hari salah. Itu dihitung berapa hari. Kalau aja. sejak akil balik lumayan 40 tahun. 40 tahun. Ah ya kan harusnya kan begitu. Jadi harus difahami. Jadi boleh dimintakan ampunan dosa-dosa masa lalu oleh Allah Ta'ala, itu disuruh senantiasa mohon ampun. Nah, kita